Halo Impactors, welcome back to Impact Nation. Kali ini sesi kita akan ngobrol banyak dengan Kang Galih. Mau tahu tentang bisnis apa? Yuk kita mulai. Halo Kang. Halo, Thank you, makasih banyak atas sama-sama. waktunya. Selamat datang di tempat kami. Oke, Kang Galih, ini mungkin di meja di belakang kita udah mulai banyak, tapi Ya, pengen dong Kang Galih bantu jelasin bisnisnya Kang. oke. Tentang apa? Silakan. Oke, saya Galih dari Kemasan Jaga Gemilang. Saat ini bisnis kita ada 3, yaitu produksi untuk kemasan flexible packaging atau yang di plastik, Ya. dan juga jasa pengemasan produk atau disebut juga co-packer. Yang terakhir ada supplier untuk mesin-mesin processing dan juga mesin untuk pengemasannya. Oke. Gitu. Oke, menarik. Cukup banyak orang yang katanya sih mau mulai bisnis tapi nggak punya produk ya. Betul. Kayaknya bakal kebantu banget. Sebenarnya real customer-nya siapa, Kang? Kalau real customer awalnya tuh kita sebenarnya menitik fokuskan ke UMKM ya. Oke. Karena banyak banget apalagi setelah COVID, Yes. banyak yang orang dirumahkan, Iya. yang akhirnya mereka tidak tahu mau kemana, mereka menciptakan produk. Iya. Nah, saat ini kita mengembangkan juga lebih ke B2B, Oke. yaitu pabrik-pabrik. Karena lebih ke arah risk manajemennya mereka. Iya. Mereka mencoba mengurangi resiko dengan Oke. cara berbagi resikonya dengan kita. Dan berbagi Oke. profitnya juga tentu. Yes, yes. Gitu. Dan itu sekarang area mana aja? Bandung Raya atau Kalau enggak? kita fokusnya sebenarnya Jawa Barat, Jawa Barat? fokusnya. Oh, Walaupun oke. kebanyakan customer kita itu Jakarta dan Jogja, Oke. kebanyakan ya. Kebanyakan. Ada beberapa juga dari Sumatera, ada Hmm. beberapa yang dari Sulawesi dan Kalimantan. Tapi kembali lagi fokus saya Jawa Barat. Oke. Yes, ada beberapa kan tadi ya, orang mau mulai bisnis dengan nggak punya produk, tapi ada pilihan lagi tuh, melihat kayak produk-produk China atau bahkan produk luar, jadi mereka tinggal jualin itu. Kenapa harus pakai maklun Akang dibandingkan kalau mereka tinggal beli dari luar gitu? Oke, perbedaannya sebenarnya lebih ke harga waktu ya. Yes. Artinya kan kecepatan, Iya. terus ketepatan juga. Oke. Dengan China, kita untuk bersaing agak sulit nih, karena mereka lebih ke harga sebenarnya. Ya, tapi menangnya di kita itu di waktu. Oke. Dari China untuk diimpor, dengan Iya. perizinan dan apapun, makan waktu di 45 sampai 60 hari. Yes. Belum lagi kursnya naik turun. Kalau ada komplain agak bingung, ya, karena dari China lah. Masa dibalikin lagi kan harganya mahal. Jadi opsi di Indonesia, di kita, di lokal itu, menangnya kita adalah tadi jarak. Ya, secara jarak kita cepat, after sales service kita langsung. Oke. Gitu. Oke, menarik. Challenge-nya berarti scale-nya banyak industrial dan lain-lain ya, Kang ya? Betul, Secara klien. banyak banget. Nah, ini relate lagi nih. Boleh. Kenapa ini, gimana cara Kang Galih menikmati rutinitas ini? Ini kan mungkin secara bisnis kan ya B2B tahu speed-nya. Atau mungkin ada juga government yang jadi one of client? Kalau government jujur sih sebenarnya dengan beberapa BUMN ya, Oke. itu ada dengan PT KAI. Oke. Tapi kita melalui pihak ketiga lagi nih, Oke. gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang B2B, justru ini yang lagi kita fokuskan. Yes. Sebenarnya fokusnya kita tinggal bagi sih ya, kita mau main di B2B atau main di B2C nih, atau dengan UMKM. Tapi saat ini saya mencari yang pasti, dan kebanyakan pasti itu lebih ke yang B2B. B2B. Gitu. Oke. Jadi oke. Ya, kenapa bisnis ini Kang? Sesuai sama background kah? Kalau background tidak, saya sebenarnya awalnya kuliah saya S3. S3. Iya, kuliah 3 kali nggak ada yang lulus. Oh, oke. Ininya jurusan Jadi apa? awalnya itu saya manajemen informatika, Oke. komputer Oh, lah IT. ya. Ngambil yang lebih sulit lagi, S1-nya di teknik informatika. Oke. Bosan, karena saya dulu sering banget main lah, Oke. ulin bahasanya. Iya, iya. Jadi bosan, akhirnya saya ngambil sekolah advertising. Oke. Dulu nggak ada, adanya sekolah DKV kan, Iya, desain. iya, Ini nggak iya. khusus di advertising saja. Oke. Nah, dari situ baru saya suka ngedesain. Jadi awalnya basic saya sebenarnya lebih ke desainer. Desainer. Oke. Karena dari desain saya sering masuk keluar pabrik untuk produksi. Yes. Di situ saya ngerasa Cocok. gila, lebih asik gitu lah ngelihat produksi dari A sampai Z, dari Yes. barang mentah sampai jadi hanya Iya. menggunakan mesin inline gitu ya, dengan sistem. Nah, di situ saya suka. Oke. Nah, disitulah saya terjun untuk memproduksi. Oke. Jadi bukan lagi mendesain, Ya. tapi lebih ke memproduksi. Produce. Oke. Plus dulu kita sebagai desainer kadang suka mendesain sesuatu yang inovatif Iya, kayak gitu ya. iya. Tapi pas produksi susah gitu. Kadang idenya terlalu liar, Iya. tapi tidak dilihat ini cara bikinnya gimana nih kayak gitu. Oke. Nah, pada saat saya terjun di produksinya, baru tantangan-tantangan kayak gitu
kita cari solusi dan akhirnya saya tahu inovasi-inovasinya seperti apa yang harus dilakukan. Berarti tadi seni artistik atau bahkan kreativitas dari background Akang itu dipakai juga di Maklun ya? Saya pikir banget. templating aja. Oh banget. Contoh kayak gini, kemarin saya ada customer ya, dia mau bikin susu kambing lah istilahnya. Susu kambing bubuk itu standar ya, dari susu kambing yang cair akhirnya ekstraksi menjadi sebuah susu bubuk kan. Dan jualannya standar juga. Standar tuh artinya apa bedanya susu sapi dengan susu kambing gitu. Mereka tidak punya kelebihan apapun. Akhirnya karena dengan kreativitas kita, packagingnya dibuat jadi menarik, terus juga formulasi apa. Jadi bukan cuma susu kambingnya susu kambing, enggak. Kita suntik lagi, kita infus lah bahasanya. Kita tambahin vitamin, kita tambahin lagi benefit-benefit yang lain. Akhirnya produk itu menjadi sebuah inovasi tersendiri. Beda nih sama susu kambing yang ada di pasaran, kayak gitu. Jadi uniqueness dari si produk itu juga dari perusahaan Akang yang ngasih suggestion. Betul. Karena kuncinya kan gini. Perusahaan Maklun di Indonesia banyak, banyak banget. Tapi yang membedakan itu ada perusahaan yang bisa berinovasi, gitu ya. Dia memberikan saran kepada si customer, si kliennya. Oke, produk kamu seperti ini. Gimana kalau kita tambahin ini? Supaya sesuai dengan target market atau bisa memperluas lagi marketnya, gitu. Nah ini uniknya orang tuh dari beli packaging dulu baru cari ingredients dalaman, atau udah karena ada di dalam jadi beli packaging Kakang juga. Ini keren ya. Kita perusahaan saya punya slogan. Slogannya itu usahaku dimulai di sini. Sebenarnya usahaku itu bukan usaha kita nih, tapi usaha klien. Usaha klien. Jadi gini, waktu di awal setelah COVID, zaman COVID, itu kan banyak banget yang pemecatan lah ya bahasanya yang orang dirumahkan. Mereka menganggur, mereka lewat tempat perusahaan kita, kita ada display di bawah tuh banyak banget, dan mereka datang, mereka tidak ada ide. Mereka tuh blank, mereka mau bikin apa juga udah kayak yang putus asa lah istilahnya, cuman lihat-lihat kemasan. Tapi pas ngelihat gitu ya, dengan packaging yang kita pajang, terus mereka juga ngobrol dengan sales-sales kita gitu ya, sharing lah bahasanya. Akhirnya mereka kepikiran, kayaknya bikin cireng dikemas, sosis dikemas, sayap ayam kemarin yang ada yang dikemas, itu mereka tuh kepikirannya pas ke tempat kita. Awalnya mereka mau cari kerja lagi atau bahkan mau bikin produk yang aneh sama sekali, tapi pas ke tempat kita jadinya berubah. Karena bukan cuma ngobrol tuh bukan cuma kayak begini. Karena kita suka tanya, dulunya karyawan di mana? Nanti kalau mau bikin misalnya, saya mau bikin bumbu dikemas saus lah ya, saus barbecue. Kita kadang suka tanya, rencana masar ini di mana? Saya kenal distributor nih, gitu. Jadi kita perkenalkan juga. Itu bisa memprediksi juga ya? Kira-kira dia bakal panjang atau anget-anget doang nih? Karena gini, kan kalau kita ketemu customer yang kita pengen bukan satu kali beli, ya. Kita pengennya repeat, gitu. Keberhasilan itu di saat dia repeat. Nah, disitulah kita share sebanyak mungkin. Kamu perlu supply bumbunya dari mana? Saya ada, gitu. Sampai ke, kamu pengen izinnya, misalnya gitu ya, halal lah, hakinya. Entah saya kenalin sama dokumenter deh, gitu. Tapi, wah, ini bukan lagi cuma jadi solution company. Iya, karena buat saya loyalitas customer itu sebenarnya kan bukan kita cuma jual beli, kita harus ada long relationship lah. Jadi mereka customer itu pasti punya problem. Kalau nggak punya problem nggak mungkin lah jadi usaha ya. Pasti namanya customer tuh pasti punya problem. Dan kita hadir sebisa mungkin untuk memberikan solusi. Gitu. Unik. Nggak banyak yang tahu mungkin ya kalau ternyata Maklun itu juga include ingredients yang tadi. Orang mungkin taunya template, beda brand doang, beda gambar, beda logo dan lain-lain. Sampai ke formulasi. Formulasi. Sampai formulasinya, researchnya, formulasinya ada. Jadi kita ada tim khusus kalau mau formulasi misalnya nih untuk yang edible, makanan atau minuman, dan non-edible seperti chemical, pil bensin, mungkin pupuk, kayak gitu. Kemarin kita baru datang klien juga buat mainan anak slime. Dia pengen tahan lama, dia pengen produk dari China. Kebanyakan sertifikasinya agak meragukan lah ya, bahasa untuk dibilang food grade. Terus mereka pemakaian pengawetnya yang berbahaya untuk anak. Mereka datang ke kita, akhirnya ya udah, ayo kita bikinkan formulasi yang sesuai standar, ya, sesuai SNI. Jadi halalnya terus ingredientnya gimana supaya tahan lama dan aman nih kalau misalnya kemakan kayak gitu-gitu.
Jadi malah luas banget ya Kang ya, edible, non edible, terus bahkan juga tadi di non edible juga makin luas lagi tadi ya. Makin luas lagi. Sampai ke mainan anak. Mainan anak ya. Oke. Kemarin kita ngemas juga buat salah satu perusahaan otomotif itu grease. Ini gemuk ya. Wow. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar makanan. Nah, tempatnya kita beda-beda karena nggak mungkin kita di sini ada pabrik buat yang makanan, sebelahnya chemical nggak. Kita pasti beda tempat. Oke, tapi kalau saya boleh tanya, tajamnya mungkin sekarang udah seluas itu ya? Iya. Start dari mana dulu? Edible dulu kah? Atau non-edible? Kalau startnya awalnya, itu sebenarnya dari makanan. Jadi dulu ada perusahaan di Bali, saya lama di Bali ya. Waktu saya jadi desainer di Bali, ada perusahaan Big Tree Farm. Namanya Ben Ripple, teman, dan dia sudah bikin pabrik, dia mau mengemas gula kelapa, coconut sugar, tapi dia untuk beli mesin dia nggak mau. Jadi bahasanya ke saya gitu, Galih kalau kamu mau ya sudah, saya order ke kamu, kamu bikin, kamu beli mesinnya, kayak begitulah. Nah itu sih awalnya kita. Jadi dari edibles, expanding, akhirnya banyak yang, Pak kalau saya waktu itu pil bensin. Bisa mengemas pil bensin sampai bikinnya, kita bilang ya udah bisa, kita coba R&D, jalan, ya sudah kita jalanin. Di situ kita buka divisi khusus buat chemical. Nah, uniknya kalau udah kayak gitu, market bingung nggak? Atau ibaratnya kalau orang taunya berarti awal jagonya di produk apa? Awalnya sebenarnya di makanan. Makanan dulu awalnya, ya. Karena kita awalnya itu dari coconut sugar, terus lari ke makaroni, lari lagi ke dodol waktu itu dari Garut, dan seterusnya. Makanya waktu ada awalnya pil bensin sama pupuk, kita langsung bikin new facility. Berbeda. Gitu. Kang, interesting. Dengan demand atau bahkan produk seluas itu, berapa employee yang dibutuhkan? Atau sistemnya employee nggak banyak, tapi partner? Gini, ini mau pesan nyokap ya. Kalau bisa karyawan yang banyak. Gitu. Wah, kalau banyak perusahaan tuh gini, banyak karyawan tuh jadi nambah pahala lah ya bahasanya. Jujur buat saya nambahin dosa buat saya. Jadi karena saya orangnya ngomel-ngomel. Jadi waktu itu saya punya 60 karyawan waktu di Garut. Kerjaan saya ngomel aja, gitu kan. Jadi ya bikin stres sendiri. Karena nah dari situlah titiknya di saat saya berpikir saya pengen kayak waktu saya di China dulu. Lean gitu. Ya pokoknya inline production, mesin segede gaban lah, panjang, dan itu cuma perlu 5 sampai 10 orang. Di situ saya berubah. Saya lebih baik kualitas orangnya yang ditingkatin. Jadi bukan banyaknya orang, bukan, tapi kualitas orangnya. Saya daripada punya 50 orang, saya mendingan 5 orang. Tapi gajinya besar, kayak gitu ya, istilah gajinya tinggi lah rasanya. Tapi benar-benar profesional. Supaya mereka juga, ya semoga gitu ya, mereka bisa ngajarin lagi di bawahnya. 5 orang setara 50 orang ya. Jadi betul. Quality-nya. Walaupun saat ini kita ada sekitar 40 orangan 40 orang. Karena memang nambah fasilitas, tapi kembali lagi konsepnya saya tuh tetap saya pengennya satu inline mesin dengan sedikit orang. Gitu. Kang, menarik nih ya, let's say ada beberapa kategori founders gitu ya, emang dia product person gitu ya, kayak Adidasler tuh obsesinya ke produk, atau abangnya nih, Rudy Dassler yang fokusnya ke bisnis. Kalau secara founders lebih condong kemana kuadrannya, product obsession atau business person gitu, cuan. Kalau saya jujur, saya nggak ada background bisnis. Saya nggak ada background bisnis, saya selalu learning by doing lah. Jadi untuk saat ini jawaban saya lebih ke produk. Lebih ke produk. Tapi semua orang saya rasa jujur pengennya ke bisnis gitu ya. Tapi banyak hal yang saya agak kurang mengerti. Oleh karena itu, saya meng-hire orang-orang yang lebih mengerti lah, anak-anak lebih muda, yang nongkrong di sana tuh. Gitu. Jadi mereka yang lebih business personnya gitu. Kalau saya lebih ke arah produksinya. Interesting. Gitu. By research kan, yang kita tangkap product founders gitu ya, biasanya dia menang di long run. Betul. Mark Zuckerberg dan lain-lain ya, dia orang produknya. Karena dia punya visi ke produknya. Orang bisnis menang di short fight. Mereka limited ini pun dia bisa jadiin cuan dan lain-lain. Kalau di combine ya ini perusahaan 100 tahun nih sebenarnya. Betul. Kang, di tim manajemen single founders punya
sparring partner kah, co-founder kah, atau bahkan ya lebih ke single founders atau punya partner sekarang? Jadi gini, awalnya saya tuh ada partner awal. Ya seperti kebanyakan cerita orang, teman-teman ya. Ada partner, tidak inilah ya, beda visi lah bahasanya, beda visi. Akhirnya kita pisah, bikin masing-masing. Tapi untuk saat ini, saya lebih cenderung lebih senang kolaborasi. Berbagi resiko, berbagi cuan juga. Terus supaya saya fokus di mana, dia punya fokus di mana. Karena jujur, di saat kita berkembang, semua jadi makan sendiri. Juga sulit ya? Juga sulit. Gitu. Jadi berjalan bersama, tapi nggak harus satu kapal. Betul. Gitu ya. Oke, interesting. Kang, sebelum ini pernah buat usaha apa aja, Kang? Ini maksudnya kan orang bilang mostly entrepreneur itu comeback winner. Jarang banget entrepreneur itu first time winner lah. Ya mungkin ada, tapi nggak banyak. Tapi kita kadang suka nggak tahu tuh berapa kali jatuhnya sampai nemu formula yang ini. Ini mah doa saya ke semua ya, kalau bisa bikin usaha cukup 1-2 kali aja gitu. Sebenarnya saya udah ke 13. 13, wow. 13. Jadi dari awal saya bikin usaha. Adalah beberapa, ada yang kecil, ada yang besar, ada agensi, sosial media agensi, fotografer agensi lah, sampai sekolah model waktu itu. Tapi pada dasarnya begini, bisnis yang nggak ditongkrongin, tidak dikontrol, nggak bisa. Saya punya bisnis cuma diserahin ke kamu aja. Udah kamu jalanin, saya percaya sama kamu 100%. Nggak lah, bullshit kalau buat saya mah. Tetap sebuah bisnis itu harus dikontrol, ditongkrongin dulu. Nah, dari 13 itu, yang bahasanya bukan bangkrut nggak ya? Membela diri nih, bukan membela diri. Dari ke-12 itu sebenarnya bukan ini, karena ya tadi saya tidak kontrol kebanyakan dan saya orangnya gampang bosanan waktu itu. Itu 13 tuh period atau ada yang beberapa paralel gitu? Nggak, ada yang beberapa paralel. Contoh, saya ngomongin dulu mau udah lewat nih. Waktu saya bikin yang kemasan ini, pabrik kemasan, saya dapat cuan, saya bikin kafe. Satu kafe, 2 kafe, 3 kafe. Gitu. Bahasanya waktu itu proyek ria. Jadi cuman buat bangga-banggaan doang lah gitu ya. Kembali lagi nggak ditongkrongin. Produknya saya nggak cek bagus apa enggak, ya saya lebih fokusnya di kemasan gitu. Jadi sebenarnya di bisnis yang ke-13 dan tetap saya fokusnya di sini. Pengembangannya tetap di sini. Setiap bisnis yang tadi ya kita bilang mungkin bukan kategorinya failure, tapi ya mungkin nggak not the right moment lah. Betul. Nah, ada lesson learned nggak sih, Kang? Atau ibaratnya ada ini nggak? Ada painful yang bisa dipakai biar nggak terulang lagi? Saya banyak teman-teman ya. Ya kayak kita lah kan pasti orang ngelihat kita udah berhasil sekarang gitu ya. Terus mereka pengen tahu gitu. Gimana sih kok saya pengen bikin kayak kamu gitu. Saya selalu bilang kalau lo jangan lihat gua sekarang. Lihat nih proses 10 tahunnya atau 5 tahunnya atau 3 tahunnya gitu ya. Jadi pesan saya, berhitung boleh, ya. Kamu riset, kamu berhitung itu oke, boleh. Tapi jangan kebanyakan ngitung juga, karena biasanya kebanyakan ngitung nggak jalan-jalan. Makin takut ya, Kang ya. Makin takut. Wah, cuannya cuma segini, wah profitnya cuma segini, gitu ya. Atau terlalu deep, terlalu dalam, yang akhirnya dia merasa bahwa kayaknya produk ini nggak laku deh, gitu. Padahal kalau menurut saya nggak tahu produk yang nggak laku itu seperti apa sih? Karena di saat Anda bilang, ini saya punya produk nih, misalnya bawang putih. Teman saya bikin bangkrut. Saya bisa tunjuk 10 perusahaan bawang putih jalan semua. Jadi kembali lagi ke kitanya, ya kan. Nah terus pertama kalau masalah berhitung itu boleh, tapi jangan terlalu fokus di situ. Tapi juga jangan terlalu nekat. Nah saya ke-12 itu ke belakang tuh nekat semuanya. Kembali lagi karena saya bukan backgroundnya di bisnis, jadi kebanyakan ada teman ngajak. Li kita bikin kapal pesiar yuk, hayu, gitulah ya bahasanya. Jadi nggak ngitung, main nekat gitu lah. Nah itu juga jangan. Jadi tetap berhitung dan nekat mah wajib. Saya mau coba tebak nih, Kang. Jadi orang bilang there is 2 types founder. Fast decision founder sama right decision founder. Yang satu takut telat, yang satu takut salah. Kayak Kang yang tipikal takut telat ya. Jadi cepet gitu, adaptingnya cepet. Betul. Kalau saya, ya istri saya selalu bilang atau tim manajemen saya selalu bilang gitu.
Pak, jangan nambah mesin dulu, jangan nambah pabrik dulu, kita lihat dulu nih, jalan nggak nih produknya. Nah, kadang saya suka yang gemes. Maksud saya gemes tuh, opportunity nggak bisa datang 2 kali. Betul, udah jalan aja sekarang. Gitu. Kalau misalnya ternyata nggak jalan gimana Pak? Ya cari pembeli lah. Gimana caranya? Gitu. Kadang kalau udah nyebur, udah kagok, edankan gitu ya. Oke. Interesting. Nah, balik lagi nih, mumpung kita nggak banyak yang bisa ambil hikmah atau bisa bangkit dari tadi ya, learning yang mahal tuh. Pasti of course learning paling mahal adalah waktunya ya Kang. Betul. Seberapa damaging masa-masa itu? Apakah waktu itu juga damage ke banyak hal lain? Misalnya tadi bisnis utama Akang juga jadi kena nggak gara-gara beberapa bisnis nggak working? Sebenarnya tidak. Jadi pada dasarnya kan waktu itu saya tipikal orang yang masih gini, oke, saya mau bikin usaha lagi. Ini setelah ini juga saya ada rencana gitu ya, mau bikin hal yang lain. Tapi jangan sampai mengganggu finansial perusahaan. Memang pisah basket atau kita membuat sebuah usaha yang memang ujung-ujungnya akan ngedukung si perusahaan ini juga gitu ya. Jadi kita selalu mencari peluang yang masih berhubungan sebenarnya. Gitu. Jadi memang sebenarnya lesson learn-nya yang paling mahal adalah cara fokusnya itu ya. Karena kita nggak bisa ngebelah diri ya Kang ya. Iya, betul. Dan jadi gini, kalau teman-teman yang mau diversifikasi ini selalu tempting nih. Terutama tadi ya, fast decision founders gitu ya, yang orang bilangnya kadang FOMO, orang kadang bilangnya reckless gitu ya. Ini lagi banyak kayak begitu loh. Iya. Tapi ya nggak salah, karena there's two type ya. Biasanya karakteristik CFO orang bisnis tuh takut salah. Iya. Karena ada pertimbangan duit di dalamnya gitu ya. Tapi orang yang tadi produk, orang market itu takutnya telat. Karena kita believe momentum tuh kadang bisa kelewat cepet gitu. Betul. Nah, cara Akang untuk understanding juga ya, kalau mau diversifikasi, berarti diversifikasi di bidang apa? Apakah yang sejenis lagi? Kayak misalnya tadi, kalau Akang punya jual maklunnya, berarti kan kemasan adalah produk lanjutannya. Kalau mau diverse, apakah deket-deket ke situ lagi atau gimana sih cara diverse? Sebenarnya sih gini kalau saya melihat sebuah bisnis itu lebih ke sustainnya dan profitnya terutama ya. Jadi tidak masalah kalau saya harus membuat sebuah usaha yang berbeda. Bedanya dengan dulu, saya nggak ngitung. Tadi ya, saya tipikal orang yang langsung main jebret aja lah gitu ya. Kalau sekarang saya punya tim andalan. Jadi apapun idenya, saya selalu share dengan tim saya. Ini saya punya ide bikin begini, menurut kalian gimana? Kira-kira modal dari mana? Kira-kira BEP-nya berapa lama? Customer-nya siapa saja? Nah, enaknya sekarang, ya tadi kita ngebangun the dream team nih. Ada orang bisnisnya, ada orang ngerti ngitung, ada orang sales yang jagonya, kayak gitu ya. Jadi bahkan banyak hal yang saya nggak kepikiran, dari mereka justru saya dapatnya. Insight-insightnya tuh dari mereka. Gitu. Nah, jadi lebih berhati-hati. Jadi diversifikasi boleh asal timnya ready gitu. Betul. Ya. Itu yang mungkin jadi lesson learn mahal gitu ya. Di fase failure kan? Ada something yang ini nggak sih, enlightening atau bahkan miraculous happen yang ngebuat sesuatu tuh jadi ya Kang tadi ya ya lesson learn. Ini masa lalu trauma gua nih. Kalau yang sensitif nggak usah. Tapi enggak. Tapi ini biar tahu ya. Saya ada bahasa begini, sering ke anak buah saya gitu ya, atau ke partner saya. Ente sekarang nggak bawa untung buat saya. Tapi gue yakin suatu saat lo bawa untung buat gue. Gitu ya. Jadi kita dengan orang tuh nggak langsung bilang bahwa kamu nggak bawa untung, gitulah. Mungkin kamu saat ini merugikan, tapi saya yakin suatu saat kamu selama hubungan kita baik ya, kamu akan make something buat kita. Nah, jadi kalau keajaiban di saat saya jatuh waktu itu adalah yang saya bikin pabrik. Saya nggak sebut produk ya, saya bikin pabrik pokoknya di Garut. Nah, saya memproduksi sesuatu. Anggap aja Januari saya bikin, izin semuanya, pabriknya dibangun, Januari. Februari kita mulai produksi, Maret bangkrut. Nggak laku barangnya. Kita bikin hampir 1 kontainer lebih lah. Dan itu barang nggak bisa terjual. Sama sekali nggak bisa terjual. Yang tadi, riset marketnya nggak sesuai. Distributor semua menolak. Barang sisanya tuh banyak. Hampir 2 kontainer waktu itu. Dengan barang yang tidak laku, bahasa saya gini, ini anggap ya misalnya, modalnya itu sekitar 1 miliar misalnya. Gitu.
Dengan 1 miliar ini saya bisa rugi semuanya. Saya partneran. Partner saya dulu udah nggak mau tahu lah. Pokoknya beneran dia ruginya 1 miliar. Tapi kalau saya berpikirnya daripada saya rugi 1 miliar, saya mendingan rugi 700. Jadi barang itu kita lelang. Kita lelang, alhamdulillah setengahnya sih. Ya kan HPP ya, terjual jadinya HPP. 500. Saya rugi tetap 500. Tapi still minimal. Daripada saya rugi 1M, saya begitu sih sebenarnya. Daripada saya rugi 1M. Nah, dari sisa barang yang sudah habis terjual, saya masih ada fasilitas, masih ada mesin-mesin, plastik kemasan dan apapun. Nah, ini miracle-nya. Saya jual ke beberapa teman saya yang memang sudah punya industri, sudah punya pabrik nih. Ini saya punya plastik. Saya punya kardus, ya walaupun bekas ada merek saya balik gitu ya. Terus saya punya mesin, habis rollnya sama mereka dibeli. Kardusnya juga habis sama teman saya dibeli. Bahasanya ngebantu lah, bahasanya ngebantu. Kalau mesin nggak laku, karena jualan mesin pengemasan tuh khusus, nggak kayak jual mobil ya. Jadi 2 bulan, 3 bulan tuh nggak laku-laku. Teman saya akhirnya karena waktu itu dia lagi beruntung, produknya lagi booming, dia order. Tolong dong dikerjain sama kamu, gitulah bahasanya. Jadi pakai mesin saya. Nah, di situ bisnis realnya yang tadinya saya bukan perusahaan maklun, saya bikin produk, alhamdulillah nggak laku. Jadinya bisa malah jadi ngebuka peluang baru di situ, yang sampai sekarang akhirnya nambah dari 1 mesin sampai akhirnya di 30 mesin. Begitu. Jadi satu pintu ketutup, pintu lain kebuka ya Kang ya? Banget. Banget. That's a good thing sih Kang. Ini banyak orang nggak tahu bahwa ya takes time untuk ngerti hikmah tuh ya. Jadi, betul. Berapa lama tuh? Ya karena pilihan saya cuma kedua. Pilihan saya kan cuma kedua, ngahuleng lah bahasanya gitu ya, bengong, meratapi nasib. Atau do something. Gitu. Berapa bulan tuh ada rada ngehengnya dulu ya biasanya? 1 bulan clubbing. Aduh. Nggak sih. Ya 1 bulan, tapi tadi ya. Ternyata ini bahasa buat anak muda nih. Pinter itu nggak cukup. Nggak cuma cukup pinter lah. Tapi networking itu yang paling gaul lah bahasa saya ya. Lebih banyak bergaul karena saya ketolongnya karena dulu saya suka main, saya banyak teman. Jadi ya soundingnya teman, gue punya barang ini, akhirnya mereka dapat gitu. Mau akhirnya ngemaklun kayak gitu lah. Ya kadang learning yang udah pernah dialamin sendiri itu justru lebih lebih kebuka gitu. Lebih ngebuka. Karena ya mungkin ini enak dicerita, sekarang ceritain nggak ada rasa apa-apa, tapi diulangi sih nggak ada. Oke, Kang. Tadi relate ke winning team. Ini yang mungkin banyak juga yang lupa gitu ya. Every business selalu ada people di belakangnya. The question is, kalau gimana cara Akang nemuin winning team Akang? Gitu. Cicil satu-satu kah? Pro hire, rekrut dari luar, atau grooming dari bawah mereka ambil? Atau bahkan Akang testing dulu di bisnis yang lain, once they are ready baru dibawa ke bisnis utama. Gimana cara Akang nemuin middle level lah terutama? Oke, cara menemukan orang yang tepat. Ya, aduh. Kalau untuk perusahaan udah besar, mungkin dia udah punya timnya ya, tim khusus nih untuk mencari ada headhunter lah ya. Kalau saya kembali lagi, kalau dibilang turnover-nya tinggi, saya jujur, turnover di perusahaan kita tinggi. Tapi memang mencari orang yang tepat, tepat ya. Saya tidak bilang pintar, karena kalau semua perusahaan sama kok, pengennya orang yang jujur. Ya, tingkatan jujur itu seperti apa sih? Batasannya ya. Pulpen aja, ya kan bebas. Suka ke bawah lah. Ke bawah misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau saya mencari orang, saya cari attitude sih nomor 1. Ya, jadi pinter kayak gitu-gitu, itu lewat attitude buat saya tetap nomor 1. Dan kalau hijack dari perusahaan lain, saya enggak. Saya tidak melakukan karena begini. Ada orang pintar di perusahaan lain, tapi saya percaya. Saya suka nanya, karena kerja di manapun sebenarnya nggak ada yang enak. Yang bikin enak ya diri kita sendiri kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang, terus saya tanya, lu mau nggak kerja tempat gua? Oh tapi dia masih bekerja nih misalnya di Astra. Terus biasa kan setiap karyawan selalu yang, waduh nggak enak lah di sana begini-begini. Ya nggak enak di sana, apa bedanya di saya? Gitu. Jadi saya ngeliat dari attitude-nya itu dulu. Kalau dia berbahasanya misalnya berbeda, oh di sana bagus. Cuma saya cari tantangan, challenge baru kayak gitu. Oh saya bilang oke. Tapi tetap masuk baik di sana, keluar juga harus baik. Karena saya nggak mau ke belakangnya nanti ada, ke depannya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi kan berarti lebih prefer talent ready ya. Maksudnya dia udah punya experience di beberapa hal dibandingkan grooming dari nol. Atau ada mix atau akan mix? Ada mix. Saya ada mix. Jadi gini. Mengajarkan anak yang baru lulus itu lebih enak, tapi kita perlu waktu ya, kita perlu waktu, text time.
artinya bukan cuma waktu, kita harus siap kerugiannya. Apalagi saya diproduksi. Oh iya ya. Ya kan memproduksi Potential barang. error ya. Iya, memproduksi barang bukan cuma rusak di plastik yang harganya cuma di 100-200 rupiah. Tapi dengan isi-isinya yang mungkin harganya bisa jadi 10.000 rupiah. Gitu. Nah, kita harus siap dengan hal itu. Terus kalau saya cari yang sudah jadi, biasanya lebih ke selerinya, ya kan, selerinya dan segala macam, dan budayanya, karena dia membawa budaya, membawa budaya dari perusahaan yang lebih besar, masuk ke perusahaan kita, apakah bisa beradaptasi atau tidak, gitu. Jadi saya sih sebenarnya mix, cuman kalau orang yang setengah saya enggak. Oh, orang setengah itu maksudnya 2 kaki. Setengah tuh pengalaman baru di 2 tahun, 3 tahun. Tapi nggak pintar-pintar amat. Ya, itu biasanya agak sotoy. Jadi mending expert atau matang sekalian atau nol banget. Atau nol banget. Kalau dia matang gitu ya. Kita enak dia bisa ngajarin. Kadang dia bring knowledge dia di tempat lama juga. Atau kalau misalnya dia nol gitu ya. Kita kan namanya nol ya. Ngisinya enak gitu. Gelasnya masih kosong. Gitu. Menarik. Nah, Kang, nggak tahu nih sensitif atau nggak, tapi banyak yang pengen tahu tadi ya, di samping strugglingnya entrepreneur yang tadi buat pusing lah, buat jadi ubanan lah, atau muka cepet tua ya karena tekanan tinggi. Tapi ada juga salah satu yang nggak disukain orang untuk jadi entrepreneur, yaitu layoff atau cutting orang. Gimana strategi atau Akang biasanya apa yang perlu dilakukan kalau misalnya ya mungkin nggak cocok aja sama culture perusahaan atau speednya berbeda? Gimana sih cara cutting orang yang efektif gitu? Dan mungkin kalau saya tanya experience pertama Akang untuk cutting orang itu gimana? Oke, pertama gini, kan memutuskan orang itu berarti memutuskan rezeki dia ya. Tapi saya juga harus masuk akal. Ya, kita berusaha untuk realistis. Saya punya 10 orang. Kita pasti cari yang terbaik. Ya, di perusahaan manapun. 10-nya baik, kayak kemarin COVID nih ya. Waktu COVID semua industri kan turun. Mau nggak mau mengorbankan 10 orang, 10-10 dikeluarin, atau cuma 7, 3 dipertahankan. Bahasa saya yang penting adalah terbuka, jujur apa adanya. Karena betul memutuskan orang cutting orang itu sesuatu hal yang sulit. Kalau orangnya bagus dan tidak bermasalah, atau setengah, bagusnya sosok lah ya. Tapi kalau orangnya bermasalah kayak korupsi ya, tambah langsung. Nggak sulit ya. Nggak sulit itu mah. Cuman yang sulit itu adalah apabila orangnya setengah nih. Kan ada apalagi zaman ente ini sekarang ya, mental breakdown, aduh udah gila. Nah, di tempat saya produksi kebanyakan anaknya umuran ABG nih, 18 sampai 25 lah ya, 18 sampai 25. Itu sedikit-sedikit nggak masuk, sedikit-sedikit nggak masuk. Nah, ngedidik mereka emang agak sulit. Ya, kita harus bisa beradaptasi. Kita perlu orang, tapi juga kita harus kasih kesadaran ke mereka bahwa gimana kalian tuh sebenarnya perlu kita juga loh, gitu. Kan main game juga perlu pulsa, betul ya, perlu duit, gitu. Betul. Nah seperti itu. Nah kita edukasinya, artinya dari saya ke manajer, dari manajer ke supervisor. Yang penting kita transparan. Kita buka forum untuk komunikasinya jelas. Kalau kamu produksinya cuma 6 jam, kesulitannya di sini, gitu. Jadi dia harus tahu tanggung jawabnya apa. Karena kebanyakan orang tuh cuma kerja tanpa tahu dia tuh disangkanya kerja tuh cuma masuk pagi, keluar sore, dapat duit, gitu. Jadi rasa tanggung jawabnya itu kurang. Dan saya anti untuk bicara, ini perusahaan punya kamu juga loh. Enggak, perusahaan mah tetap punya saya. Betul. Iya, gitu. Kita realistis aja gitu. Ini bukan keluarga. Cuman yang saya selalu tekankan adalah begini, suatu saat kamu akan punya perusahaan juga. Jadi pelajari bukan produknya tapi sistem perusahaannya. Jadi kalau misalnya kerja, lo gawe digaji 1 juta ya kayak orang 2 juta. Tanggung jawabnya seperti apa? Karena bukan buat saya, buat kamu juga loh nanti. Gitu. Kan kalau tadi misalnya yang kena layoff atau pengurangan di bawah manajer, itu kalau di sistem Akang manajer yang ngomong langsung atau mungkin dari founders juga ada komunikasi? Enggak ada skip level? Enggak, tetap semuanya sesuai prosedur. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya HR dan dalam hal ini sebenarnya untuk HR tidak terlalu ya, karena kita HR juga masih third party. Jadi kita jadi langsung dari si manajernya. Gitu. Siapa yang rekrut juga dari manajer ya biasanya? Yang rekrut dia punya tanggung jawab untuk cutting. That's good culture sih. Jadi punya responsibility ya, nggak minta nambah orang doang gitu. Betul. Jadi nggak langsung bermasalah nggak mau nge-cut. Ya, maksudnya karena kan yang kerja
itu kan langsung ke satu tingkat di atasnya, nggak langsung ke saya. Jadi nggak boleh skip level. Apa positifnya nggak boleh skip level? Ini kan banyak nih challenge, terutama teman-teman startup tuh. Wah, kalau founder tuh harusnya turun langsung gitu. Akan ngelihat ada negativity nggak skip level itu? Gini, kalau skip levelnya ya, pertama kalau untuk produksi kan kita udah punya tingkatan ya, udah punya job desk masing-masing, sudah punya divisi masing-masing. Contoh bagian packing, saya kan nggak terjun ke bagian packing. Ya, saya cuma ngelihat kapasitas produksi, apa kendala dan apapun. Tapi untuk secara detailnya yang taunya supervisornya. Supervisor butuhnya apa yang disesuaikan dengan dia. Contoh nih saat ini. Lebih cenderung untuk orang produksi, operator mending cewek atau mending cowok? Operator cowok. Oh, produksi cewek. Admin cewek biasanya. Admin biasanya cewek. Tergantung keuangan, cowok bagus. Oh, gitu. Iya. Jadi kayak chef lah, kita bisa masak ibu-ibu ya. Di rumah nyokap kan? Tapi chef kebanyakan cowok gitu. Jadi di operator tergantung ya, kalau operator spare part mungkin berbeda, alat berat mungkin berbeda ya, harus laki-laki. Tapi kalau di saya saset-saset seperti ini, karena butuh detail. Wanita itu walaupun mulutnya banyak cerita ya, alias gosip, multitasking jadi. Tapi tangan tetap kerja. Berbeda sama cowok. Cowok tuh harus fokus. Jadi di saat bro, kemarin ada cewek cantik. Oh iya, diam dia tangannya. Mulut ya. Gitu. Nah, di sini kalau saya untuk operator, saya pasti lebih cenderung prefernya wanita. Sedangkan kalau untuk teknisi pasti laki-laki. Gitu. Orang gudang udah pasti laki-laki ya, karena barang berat dan apapun gitu. Menarik banget ya. Ini beda ngobrol sama ini ya, orang praktisi yang biasa di manufaktur dan produksi. Jadi pasti detail. Itu hal-hal yang penting tuh kan. Karena banyak yang bahkan nggak punya preference ya. Untuk fungsi apa, mendingan dia gender wise, kita bukan diskriminasi, tapi emang kita juga ngeliat efektivitas ya. Betul. Ya. Oke, interesting. Kang, kan banyak orang yang melihat packaging itu hanya sebatas wadah ya, tapi nggak bring value. Betul. Gimana caranya sebenarnya packaging itu bisa bring the value gitu? Apakah kemasan mewah udah pasti laku gitu, atau kemasan itu harus, kan kalau kayak keripik-keripik ada yang harus bolong biar kelihatan keripiknya gitu, biar kelihatan lebih ini gitu. Dia kalau mewah nggak kelihatan keripiknya malah katanya jadi nggak laku karena orang nggak bisa visual. Gimana cara kemasan itu nambahin value ke si produknya? Kalau kita ngomongin nilai ya, nilai dari sebuah kemasan, seringnya kebanyakan orang begini, pengen produknya laku, desainnya kudu keren. Betul nggak? Saya ada dua nih. Kalau saya pakai, misalnya saya jualan sambal atau apapun lah ya, ada gambar Ipin Upin. Yang satu lagi sambalnya mungkin saya kasih gambar Chelsea Island. Mana yang laku di mall? Ipin Upin atau Chelsea Island? Chelsea Island kayaknya. Kalau di mall? Kalau di mall. Kalau saya di pasar becek, Caringin. Ya Ipin Upin mungkin. Nah, jadi kebanyakan orang tidak selalu desain yang keren. Segmen ya yang tidak selalu desain yang keren itu laku. Dilihat dari ente mau pasar marketnya kemana. Mau di modern trade ya, seperti Alfa, Indo, kayak gitu, Giant atau apapun, atau mau di GT, General Trade, pasar, warung. Karena itu semuanya tergantung. Jualan di pasar Bandung ya, anak kota lah ya, anak gaul gitu. Sama jualan di kabupaten, Soreang, Tasik, itu pasti berbeda. Jadi gimana caranya supaya kemasan itu punya value? Itu pertama ya dari desainnya. Di sini sama kayak kalian cari pasangan. Ada cewek dua, gitu ya. Yang satu bajunya pakai karung goni misalnya, yang satu lagi merek LV. Ya pasti kan kita lihat yang mereknya bagus dulu, karena penampilan, walaupun semua dua-duanya sama-sama cantik, balik lagi kemasan yang dilihat. Kita belum tahu sifatnya, kita belum tahu rasanya, produknya apapun kita belum tahu. Nah, terus dari desainnya yang kedua, buat saya informasinya. Contoh saya ada dua produk nih. Saya tadi yang saya bilang produk apa ya? Minuman kecantikan. Minuman kecantikan, kamu pernah minum? Ini yang cowok? Cowok belum ya kayaknya. Kolagen. Aduh. Pernah kan? Kolagen. Oke lah. Saya ada dua, misal. Saya ambil ini sama ini. Ntar customer gue ngomel nih. Nggak apa-apa lah. Contoh, misalnya ada dua kemasan.
Ini kolagen, ini kolagen. Yes. Yang satu tulisannya cuma kolagen. Iya. Yang satu lagi ada tulisan kolagen dengan huruf Korea. Oh. Mana yang dibeli? Yang pakai Korea kayaknya. Padahal yang punya orang Garut. Nggak ada Koreanya. Iya. Tapi itu tadi saya bilang, informatif dari desain, itu orang tuh selalu mencari benefit. Terus ditambahin di sini, yang ini ya, yang ini udah ada tulisan Korea, ditambah Fit A+, Omega 3, vitamin, Omega 9 lah, ini itu vitamin segala macam bisa bikin mulus, langsing dalam waktu 3 hari, jauh dari dosa, misalnya. Jadi value editnya juga di dalam informasinya. Bukan desain ya bahkan ya. Bukan. Karena jadi gini maksud saya, kalau saya punya kemasan, saya cuma digambarnya kayak checklist. Apa sih? Checklist yang melengkung begitu deh. Tanpa harus ada tulisan, orang udah tahu itu Nike. Nike, yes. Ya kan? Orang udah tahu. Karena ya udah jelas gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kebanyakan di UMKM, ini sering banget UMKM membuat produk dengan nama anak. Ya, betul. Kita punya anak ya. Ente mah belum ya. Kita punya anak, sayang sama anak dong. Misalnya namanya Clarissa, kita kasih Clarissa. Udah pakai fontnya elok, susah dibaca. Clarissa Martatilova, keripik singkong. Mau nyebutnya aja udah bingung gitu ya. Terus kadang mereka tuh secara desain juga ya karena balik lagi UMKM, desain itu disangkanya mahal. Jadi mereka simple aja bikin pakai MS Word mungkin atau pakai Canva, tidak ada ilmu, tidak ada ilmu dalam mendesainnya. Bahkan ilmu dalam mendesainnya nggak ada. Jadi penempatan logo dan apapun salah semuanya. Ya tadi penempatan warna kayak gitu. Nah itu yang jadi bikin si produk kurang laku gitu. Oke. Nah ini banyak juga kan, terutama kayak di relate sama desain dan lain-lain ya, terutama kayak kemasan. Ada beberapa yang bilang juga neuromarketing. Ini warna ini bisa ngebuat lebih lapar dan lain-lain. Dari segi ya kan praktisi ya. Berpengaruh apa color ke appetite atau bahkan daya beli orang? Oke, saya jual air mineral. Siapa yang mau, guys? Saya jual air mineral. Siapa yang mau? Mana yang dipilih? Air mineral. Yang mana? Biru. Kenapa? Karena biru segar. Biru segar. Oke. Kenapa nggak yang merah? Rasa lipstick. Takut air aki. Kembali lagi, betul. Kalau dibilang color sangat berpengaruh, iya. Ada beberapa merek air mineral seperti Sierra, Aqua, Amidis. Mana yang warnanya kuning? Enggaknya dari saya. Amidis. Oh, ininya orange. Iya. Orange ya? Orange. Oke, saya warna orange. Tapi kan kita kalau itu air mineral ya, warna orange kita agak-agak atau fit lah warnanya merah ya, fit ya. Fit merah. Oke. Jadi kalau buat saya warna pengaruh iya. Ke produk. Ya, warna pengaruh iya. Saya menghindari warna misalnya terlalu kuning kayak gitu atau hijau tapi buat hijau misalnya saya untuk daging saya nggak cocok kayak gitu. Jadi tergantung produk apa. Tergantung produknya. Dan itu ada knowledge-nya ternyata ya. Ada. Dan kalau misalnya ke perusahaan Akang dikasih advisory juga nggak? Oh iya, saya selalu kembali lagi. Saya pengen produk kamu laku supaya kamu repeat. Ya kan? Banyak nih orang yang cetak roll ya. Nah, ini kan roll nih. Roll ini produksinya Anda harus modal sekitar 50 juta ke atas. Itu untuk bisa bikin sekitar 500.000 pieces. Sudah keluar duit dengan desain yang sederhana, bukan sederhana, desain yang tidak diperhitungkan. Kan akhirnya tidak continue tuh barang. Nah, kadang kita suka masuk di situ. Kita suka bilang, ini desainnya bagus, cuman kalau bisa, ini saya sedikit sharing aja. Kalau bisa logonya begini, kalau bisa logo halalnya diurus, ya halal, BP POM. Kadang kan banyak UMKM, pengen semuanya tuh selalu pengen masuk Indo sama Alfa, betul ya? Betul. Kesannya kalau mereka udah masuk ke sana tuh keren. Dan udah pasti laku. Iya. Tapi ngurus BP POM enggak mau. Nah, sedangkan kan syarat di Modern Trade harus ada. BP POM, halal segala macam. Belum apa-apa udah ngomongnya mahal. Mahal itu dilihat dari mana dulu? Gitu. Relatively ya. Iya. Jadi saya selalu memberikan saran ke mereka gitu. Oke, Kang. Kalau tadi kita lihat juga dari ini ya,
challenge dari sini. Seberapa besar kompetisi di bidang ini gitu ya, terutama maklun dan kemasan. Oke. Sebelum COVID saya bangga banget, saya satu-satunya. Oh oke. Leader. Setelah COVID nyebelin. langsung banyak follower ya. Langsung banyak banget. Banyak banget di Bandung aja ada sekitar 4. Belum lagi di Jakarta kemarin saya tahu ada muncul 4. Tapi tadi saya bilangnya, saya nggak jadikan mereka kompetitor, saya justru berkolaborasi dengan mereka. Yang saya inginkan dengan mereka adalah, yuk kita spesial di bidang masing-masing. Walaupun cuma maklun, saya pengen hanya handal di satu jenis. Karena setiap saya membuat, misalnya gini, kalau saya buka peluang terlalu banyak, kan berarti mesinnya beda-beda nih. Jadi mesinnya banyak, resikonya banyak dong. Saya pengennya kalau saya main di bumbu, saya bumbu aja. Saya benar-benar jadi spesialisasi di situ. Saya kemarin ada teman yang dari Jakarta, saya bilang, kamu mau nggak mainnya khusus di liquid saja? Secara izin, khusus liquid kan. Jadi dia nggak perlu, kebayang perusahaan maklun, satu produk satu izin. Saya bisa koleksi izin banyak banget nih gitu. Jadi saya tuh pengennya kolaborasi dengan mereka. Ada beberapa yang udah 4 perusahaan kita kolaborasi dengan mereka. Salah satunya dengan yang buat botol. Terus kalau saya pengemasan lebih ke bumbu sama liquid, terus ada lagi yang chemical gitu, sama yang khusus produk bayi. Gitu. Di kompetisi atau di industri ini kolaborasi lumayan tinggi ya? Atau saling makan? Kalau saling makan kembali lagi kayak gini, kalau dilarang agak sulit ya. Jadi itu sih dari kita berstrategi gimana caranya supaya kita kolaborasi, tapi tetap jaga dengan MOU. Makanya saya tidak mau kalau misalnya kita kerjasama tanpa MOU, saya nggak mau. Saya tetap harus ada MOU. Ini klien saya, atau misalnya kamu khusus barangnya di sini saja, tidak boleh menjual ke tempat lain atau apapun. Gitu. Oh jadi proteksi by legal, terus juga tadi ya, batasan-batasan. Jadi semakin spesifik kolaborasinya makin bisa jalan. Dibandingkan dia general. Betul, makan, saya pengen, karena saya agak lama di China dulu, saya senang perusahaannya mungkin kecil-kecil gitu, tapi ini khusus buat baut, khusus buat gear, khusus buat bodinya saja. Itu mungkin yang membuat China lebih berkembang ya. Kalau di kita tuh kan pengennya semua diraup gitu ya. Ya satu sisi nggak bisa salahin Kang, beberapa customer itu pengen satu pintu. Betul. Jadi dia juga kayaknya males nambah head account atau ketemu yang lain. Udah deh, saya mau ekspansi ini, Kang Galih aja gitu, Pak Galih yang cariin gitu. Jadi itu kadang ngebuka opportunity kita untuk expensive gitu ya. Betul. Ya kayak gini, kayak tadi misalnya susu kambing atau misalnya yang bawang putih. Saya kan pabrik kemasan sama pengemasan, nggak mungkin saya nanam bawang putih dong. Nah, sedangkan customer yang nggak mau tuh belanja, gitu ya. Jadi semuanya harus satu pintu dari kita. Ya itu yang kita lakukan saat ini. Nah, bicara tentang partnership juga Kang. Jadi mungkin juga kan nggak semua tadi ya akan sampaikan juga kenapa orang harus maklun. Salah satunya adalah sharing risk gitu ya. Tapi mungkin juga akan juga doing the same thing dengan punya beberapa mitra kolaborasi. Gimana cara Akang menseleksi mitra strategik atau bahkan tahu nih yang ini kayaknya udah nggak produktif. Gitu. Gimana cara untuk manage-nya? Kalau manage sebenarnya gini, di awal yang namanya gue juga kan kita mau kolaborasi. Sama seperti pasangan ya, kalau mau kolaborasi kuncinya nomor satu ya, trust ya. Trust. Nah untuk membangun trust berarti kan dengan transparansi nih. Saya selalu buka jalur komunikasi dan saya selalu bilang, yuk kita sama-sama terbuka. Tapi bukan di HPP ya, itu rahasia perusahaan bukan. Cuma lebih ke kapasitas kamu sebenarnya gimana, kualitas kamu sebenarnya gimana. Terus kita juga cek, jadi nggak langsung bicara bahwa apa yang dia sampaikan itu kita telan bulat-bulat, nggak. Saya tetap ada audit istilahnya. Saya tetap ada investigasi lah di luar hal itu. Jadi kita tahu, misalnya contoh dengan petani kopi nih. Saya dengan Temanggung, dia bilang kapasitas dia di 10 ton. Dengan 10 ton dia cuma punya 2 hektar. Udah buat saya nggak masuk akal. Jadi kita cek langsung ke sana gitu. Kang, ini kan banyak yang mungkin ngelihatnya cuma dari yang tampilan ya. Kayak perusahaan maklun atau perusahaan kemasan ya, berarti dia jasa perdagangan kemasan atau bahkan ingredient. Yang mungkin tadi Akang udah sampaikan, sebenarnya ini udah bukan itu lagi, tapi lebih ke business solution gitu ya. Business starter partner gitu ya. Bahkan ngebuat orang-orang yang have no idea bisa consult ke sini gitu. Tapi gini Kang, gimana value itu bisa nyampe juga ke tim Akang? Kan mungkin itu value Akang sebagai founder gitu. Kalau orang datang ke sini, kita selesaiin problemnya gitu.
Cara Akang untuk nyalurin itu ke tim Ah. atau nyampein sampai ke level implementer itu gimana? Kuncinya sebenarnya untuk masalah leadership. Kadang saya suka lupa nih, Yes. takutnya nanti anak buah saya nonton ya. Karena saya suka lupa. Tapi poinnya sih gini, Yes. hadir, Oke. ya kan? Present. Delegasi. Delegate. Karena kalau kita nggak delegate, saya cuma bisa, kamu tolong dong lakukan. Tapi saya nggak mendelegasi gimana caranya. Itu ya bullshit lah jadinya. Top Jadi down. yang penting saya hadir dulu. Oke. Setiap saya ada meeting dengan customer atau misalnya new customer, memang sudah ada bagiannya, tapi kadang saya ajak juga. Atau mereka justru yang mengajak saya. Oke. Kita biar nambah-nambah ilmu barengan, Yes. sharing bareng. Terus setelah delegasi, kita cari solusi. Oke. Fokusnya di solusi. Iya. Kebanyakan orang fokus di masalah ya. Iya. Masalah cukup satu, udah itu, ya udah kita cari solusinya. Dari tadi solusinya udah dapat, baru kontrol. Karena nggak bisa, tadi saya bilang saya Iya. punya 12 usaha yang alhamdulillah nggak jalan gitu ya sebelumnya, itu karena nggak dikontrol. Oke. Setelah delegasi, Mulai kontrol. berjalan. Oke. Dan itu juga tadi ya, karena juga udah makin lean ya. Iya. Berapa tim? Kalau sekarang secara departemen inti dibagi 3, kalau kan banyak banget perusahaan yang bilang sistem organisasi di perusahaannya tuh dibagi 3. Lini serang, which is marketing. Lini tengah yaitu Yeah. tim operasional yang ngebuat orang balik. Lini pertahanan biasanya teman-teman komersial ya. Yeah. Accounting, hukum, dan lain-lain. Nah. Akan pakai the same strategi. Pada dasarnya sama. Oke. Pada dasarnya sama. Jadi kalau kita untuk input, proses output, atau misalnya kita punya front office, Yes. itu yaitu para sales, Yeah. yang kasep-kasep, cantik-cantik gitu ya. Iya. Terus kita punya orang produksi, Yeah. mukanya mikro semuanya, tapi orangnya asik-asik kalau orang produksi. Terus ada juga kita yang back office, Oke. yang tadi yang purchasing, accounting, pada dasarnya sama sih. Oke. Cuman sekarang saya lagi mau mengembangkan ke satu inti, sebenarnya lebih di, saya nggak tahu ya, di proses mungkin ya. Dia ini lebih ke orang-orang finance Ya. yang bisa menjalankan visi sih. Oh. Saya nggak ngomong orang finance, maaf salah. Tapi orang-orang yang punya visi, Oke. gitu. Divisi khusus yang orang-orang punya visi. Itu bisa dari AI, bisa dari apapun, tapi Tim inovasi gitu tim ya. inovasi dan ya business development juga digabungin campur aduk lah. Tapi Yes, intinya yes. ini perusahaan udah jalan yang ini, Yeah. yang ini timnya khusus beda nih untuk masa depan gitu. Relate ke pertanyaan berikutnya, Kang. Seberapa penting inovasi tumbuh di dalam perusahaan? Maksudnya ada culture khusus nggak? Kayak beberapa perusahaan dulu, saya di Trakindo itu kita punya idea box. Ya. Semua orang boleh put in idea, tapi harus kasih nama. Nah, Jadi orang juga punya responsibility. Kalau kasih ide harus tanggung jawab. setuju. Kadang kan banyak Setuju. tuh yang mau ngasih ide, habis itu lepas tangan. Ya. Di sini gimana culture inovasi itu akan bentuk? Oke. Kalau di saya, Yes. saya selalu ngomong nih, misalnya lagi meeting atau apapun, saya selalu bilang tidak ada ide yang jelek, nggak ada. Ya. Ide itu semuanya bagus. Ya, buat saya ide itu semua bagus ya, kecuali yang negatif ya. Cuman ide itu pada dasarnya semua bagus. Yang jelek itu eksekusinya. I see. Itu punya ide, Pak Galih, kamu bagusnya misalnya miara jenggot atau apapun, tapi tidak saya lakukan. Saya cuma ngomong, oh iya tuh keren banget, tapi nggak dilakukan. Ini idenya jadi jelek. Iya. Ya. Tim saya kemarin produksi, Pak, bagusnya di sini HVAC. AC-nya kalau bisa berjejer 10. Saya bilang idenya bagus. Tapi sama kepala produksi nggak dilakuin. Idenya jadi jelek. Ya. Jadi sebenarnya lebih ke eksekusinya. Kalaupun idenya tuh kurang sempurna, ya kita meeting kan disempurnakan. Jadi ditambah lagi nih idenya atau direvisi atau apapun. Tapi pada dasarnya ide itu bagus. Dan amit-amit jangan sampai, walaupun mungkin saya sering gitu ya. Semoga tidak hargai ide. Oke. Cukup hargai. Cuma saya thank you doang kok. Iya. Keren bro idenya. Iya. Ntar gue tampung dulu ya. Yes. Kayak gitulah. Jadi karena kalau misalnya orang sudah ngasih ide, tiba-tiba ya apaan sih, nggak penting banget idenya. Jadi takut dia malah Besokannya udah nggak mau. Iya. Terus yang kedua, saya sangat menghargai orang yang berani bicara. Kebanyakan staff atau karyawan itu kalau ke big boss lah, ke owner tuh langsung Segan. minder atau segan gitu ya. Saya selalu bilang kalau ke saya nggak usah bas bos lah. Sebel saya gitu ya. Ngomong-ngomong aja gitu. Sebut nama aja. Karena saya tipikal orang yang nggak gila hormat kok. Dan saya lebih menghargai kamu ngomong. Yes. Kayak misalnya maaf nih, walaupun cuma jabatannya support OB lah. Ngasih ide, Pak, kayaknya lebih bagus di depan dikasih alas tuh yang ada tulisannya welcome. Tahu? Keset ya. Keset gitu.
balik lagi idenya kan sederhana banget. Ya kan dari seorang OB ya. Tapi buat saya ya itu benar. Karena musim hujan orang masuk jadinya kotor daripada pakai kardus bekas kayak gitu ya. Udah beli ambil gitu. Nah, dari situ saya lebih menghargai. Minimal saya thank you. Ya. Kalau saya baik hati tidak ya beliin kopi lah. Tadi yang makan. Interesting Kang. Ini banyak one of my mentor itu bilang leader shall speak the last gitu. Jadi kalau leadernya ngomong duluan, mostly timnya nggak berani ngomong. Jadi emang kalau kita mau ngomong tahan dulu, biarin yang lain ngomong, baru mungkin kita kasih yang terakhir. Dan tadi very good idea ya, yang nggak ada ide yang jelek. Saya pernah dengar ada ide jualan batu untuk peliharaan kan, dan itu laris banget di US. Namanya pet rock. Cuma batu dikasih mata-mataan, dikasih sangkar. Itu sempat laris banget. That's really silly idea. Tapi tadi yang Akang bilang kalau eksekusinya bener. Cuan kan ternyata. Betul. Jadi nggak ada ide yang jelek ya. Sampein dulu dan kita ngobrol soal eksekusinya. Interesting. Kang, bicara inovasi tinggi, kolaborasi dan lain-lain, mungkin juga akan relate dengan potensial lintas industri, potensi kerjasama lintas industri. Kalau dari Akang sendiri, Akang lihatnya ada potensi kerjasama nggak sih tentang Maklun dan kemasan ini dengan mungkin tech startup gitu ya, atau bahkan content creator yang udah punya banyak followers tapi nggak pernah nyoba punya produk gitu. Betul. Ada relevansi nggak? Atau mungkin akan lihat ada potensi lintas ini nggak? Justru gini, kalau ditanya ada potensi, itu lagi kita kejar. Semua orang itu selalu, contoh, semua orang yang ada di sini, semuanya punya khayalan, pengen jadi kayak Raffi Ahmad, pengen kaya lah bahasanya ya. Tapi nggak tahu mulai dari mana. Terus berapa dari kalian yang kepikiran pengen punya distro sendiri? Pengen dong punya aksesoris baju, sepatu, tapi brand sendiri. Atau pengen bikin produk yang tadi saya bilang minuman spesial atau apapun. Tapi mereka nggak tahu. Ya tadi mereka sudah punya follower banyak. Mereka selalu jualin barang-barang orang. Tapi mereka tuh pengen, tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah ini yang lagi kita kejar. Kadang kita suka ngobrol dengan para content creator. Ya ngopi-ngopi santai gitu ya. Bro, lu kalau misalnya, kan lu udah terkenal, follower udah banyak. Selalu jualin jaket punya orang. Gue pengen gitu bikin sendiri gitu. Kalau kata mereka, "Iya lo, gue pengen bikin jaket sendiri." Ya kalau bisa jangan, makanan aja. Karena saya nggak bikin jaket. Tapi poinnya mereka akhirnya ada. Contoh kayak begini nih. Ini kan lagi laku banget ya. Dada ayam. Ini gue ngiklan dibayar nggak ya? Ini apa? Kering. Ini chicken breast. Dia itu daging ayam untuk orang-orang yang suka olahraga. Kan sekarang lagi sadar kesehatan, pengen diet lah segala macam. Cukup dengan ini. Jadi mereka makan low kalori apa high kalori gitu ya. Ini dry gitu kan atau? Oh enggak, masakan udah jadi. Oh, jadi dia sistemnya di oven gitu. Dia di retort. Jadi sudah dimasak, masukin ke kemasan, dari vakum, lalu di retort supaya bakterinya mati. Terus rasa vitamin semuanya, tapi jangan sampai rusak. Kayak begitulah. So intinya sih ini pengganti makan. Pengganti makan. Nah, kayak begini kan ide yang sederhana. Kita kan banyak KFC ya? Fried chicken. Dari fried chicken, tapi dengan minyaknya, pecinnya, garamnya segala macam. Yang ini tanpa pengawet dan apapun. Jadi lebih ke healthy food sebenarnya. Orang-orang suka nge-gym kayak gitu-gitu. Nah, ini idenya berawal dari anak muda doang. Gitu. Di sini akhirnya mereka bikin produk. Jadi kalau kolaborasi dengan mereka tuh sebenarnya luas banget. Jadi malah ngebuka banget ya. Ngebuka banget. Teman-teman influencer nih. Sebenarnya tuh kuncinya begini, gimana caranya supaya mereka ketemu kita ketemu mereka. Dan itu yang kadang agak awkward di awal ya. Iya, awkward di awal. Tapi kita nggak tahu kita mau cari kemana. Iya. Interesting, Kang. Karena kita bicara juga nanti potensial early entrepreneur yang mau mulai dan lain-lain, tapi nggak punya produk atau bahkan dia, terutama mungkin tadi kategorinya dia suka marketingin produk orang, dia bisa buat bisnis pakai produk orang, tapi dia belum tahu cara mulainya. Kira-kira langkah apa yang orang itu harus lakukan terlebih dahulu? Curhat aja dulu. Sebenarnya curhat aja dulu. Jadi gini, kembali lagi. Berapa banyak di Indonesia orang yang punya uang dan nggak tahu mau ngapain? Banyak banget. Betul. Berapa banyak orang yang tahu mau ngapain tapi nggak punya modal? Jauh lebih banyak. Ya, banyak kita curhat sama teman kan gitu. Aduh bro, gue pengen bikin ini tapi nggak punya modal kayak gitu. Nah sebenarnya kan tinggal mempertemukan itu saja. Cuma pesan saya untuk yang orang-orang startup nih yang baru mulai, kadang mereka tuh cuman hype di awal atau
fokusnya sih, lebih ke fokusnya. Hmm. Mereka baru bikin kayak kafe atau misalnya distro ataupun Iya. baru 1 bulan dihajar sepi dikit, Kaget langsung, wah kayaknya nggak bagus, gitu. Iya, Nah itu iya. yang mental ya, buat saya Mental. perbedaannya mungkin mentalnya. Iya. Fokusnya kurang, mentalnya kurang siap. Jadi cuman idenya saja, idenya liar, idenya bagus, tapi ya tadi eksekusinya. Iya. Dan- Dan believe ke produk kali ya Kang ya. Kenapa? Believe ke produk itu penting ya. Belief ke produk penting dong. Mm-mm. Saya jual nasi goreng, kalau saya nggak pede nasi goreng saya enak, gimana Iya, mau iya. kita cuap-cuap ya gitu kan? Iya. Gitu. Tapi mungkin kadang gini juga Kang, karena dia ngerasa gampang untuk nge-create produk baru, lewat dibantuin maklun gitu ya. Jadinya dia nggak cukup sabar untuk make sure produk ini masuk ke market. Gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Jadi tadi yang Pivot saya bilang, gitu. mereka itu risetnya kurang. Oke. Ya, risetnya kurang dan fokusnya dan mental ya. Terutama sih kalau buat saya lebih ke mentalnya sih. Karena banyak kok orang yang tahu cara modalnya dari mana, kebanyakan dari orang tua. Iya. Atau modal patungan, teman-teman nih berempat semuanya. Tapi kembali lagi, semuanya cuma bisa bikin konten. Yes. Jualannya bahkan nggak tahu. Iya. Ya, jualannya kebanyakan nggak tahu. Mereka jualannya ya selain lewat sosial media atau marketplace, di luar hal itu mereka nggak tahu Iya. kemana gitu kan. Iya. Jalin hubungan dengan distributor seperti apa, kalau kena fraud seperti apa, kayak gitu. Nah, Iya, atau iya. misalnya yang tadi ngemakluninnya pas nggak ke saya. Saya kan di makanan dan chemical nih. Yes. Saya nggak bikin baju. Tapi lari maklunnya ke saya udah salah dong. Iya. Nah, karena mereka untuk memilih supply yang tepatnya juga risetnya kurang. Iya. Interesting. Tadi kita baru discuss juga nih Kang tentang influencer yang punya audience centric. Mhm. Jadi mereka influencer nih audience and customer itu dua hal yang beda. Mhm. Customer yang titip dan mau bayar, audience adalah traksi. Jadi kadang juga mungkin tadi ya, once ketika mereka jualan produk, mereka masih berpikir ini tentang audience, Mhm. people who see the content, Iya. bukan customer yang willing to pay gitu. Iya. Tapi that's ini ya, inspiring betul banget. Ini industri yang sebenarnya ceruknya kalau ditemuin ini bakal boom banget gitu. Betul. Semua orang punya produk dan jadi produk dalam negeri ya Kang ya? Iya. Oke. Nah, disitulah makanya dengan saat ini kan digitalisasi itu penting ya. Iya. Bermain dengan sosial media. Jujur saya TikTok walaupun informasinya banyak yang kurang baik, itu mah gimana kita screeningnya, Software-nya. tapi itu sebuah media yang buat kita untuk jualan menyebarkan informasi bagus banget. Toolsnya bagus ya, Toolsnya semua borderless juga, more efisien. Iya. Zaman dulu kita harus expo pameran Iya. kan, sekarang Zaman dulu bahkan saya cuma Facebook doang. iya. Ada yang tahu ya? Oh, udah tahu dong. Udah tahu Friendster kayak pada nggak tahu. Kang, kita udah masuk ke segmen akhir nih. Apa inspirasi banget, tapi saya pengen tahu juga selain kita dapat inspirasi dari Kang Gali, kita mau dengar apa inspirasi yang akan dapat atau akan punya gitu ya, quotes apa sih yang paling akan senang dan pakai di dalam hidup untuk tadi ya, buat jaga daya tahan, buat jaga tadi belief atau bangkit lagi dan lain-lain. Oke. Saya punya moto, sebenarnya bukan moto dari saya ya, cuman ada yang mengajarkan ke saya dan itu masuk banget dan itu yang membuat saya berubah. Cuma 3. Just do it, do the best, F the rest. Oke. Hal yang umum. Banyak orang yang saya pengen jadi artis, saya pengen jadi balerina mungkin, kamu pengen jadi pegawai salon atau punya salon dan apapun. Ya lakukan saja, just do it. Just do it. Karena kalau cuma ide saja tidak dilakukan, jadi nyampah, ya kan? Just do it, lakuin aja. Saya udah coba Pak, saya bikin kafe dan gagal. Saya bikin konveksi dan gagal. Ya, lakukan yang terbaik, do the best. Berarti kamu belum melakukan yang terbaik. Kalau masih ada gagal, jatuh, nggak bangkit lagi, ya you not do the best. Do the best, lakukan yang terbaik. Yang terakhir, F the rest. Tahu lah ya, gue nggak perlu sebut lah. Jadi bahasanya sih persetan yang lainnya. Oke. Kebanyakan sukses atau tidaknya itu ada dari lingkungan. Kamu mau bisnis distro atau apa tuh baju bekas? Thrifting. Orang tua bilang jangan. Pak Ustadz bilang wah dosa. Mungkin. Teman bilang wah jangan. Kembali lagi yang bikin kita sukses atau tidak karena lingkungan. Kalau kamu terlalu mendengarkan, boleh mendengarkan tapi dipilah-pilah mana yang positif, mana negatif udahlah. F the rest lah. Ya, yang penting kamu lakukan yang terbaik. Dah. Prinsip hidup saya di situ. Yang kedua yaitu nothing tulus. Karena saya ngobrol begini, apa ruginya? Ya daripada saya main game, ngopi-ngopi doang gitu ya. Ya udah kita lakukan aja, nggak ada ruginya.
gitu. Nothing tulus aja. Everything happen for a reason gitu ya. Betul. Kadang yang datang ke kita baru tahu nanti tuh. Iya. Kang, terakhir mungkin kita mau dengar terakhir dari Akang sosok atau pengalaman yang membentuk diri Akang. Dan ini mungkin juga bisa ini dari teman-teman ya. Karena mostly kadang mereka tuh nggak cukup confidence untuk melangkah. Dorongan apa sih Kang yang kira-kira dibutuhkan untuk para early entrepreneur menuju ke tempat Akang nih ya, menuju kadang banyak yang tadi ya nggak punya kepercayaan diri atau self faith-nya kurang. Oke. Based on Akang, sosok atau pengalaman paling berharga yang membentuk diri Akang? Sebenarnya dari bos saya selalu bekerja di PMA. Oke. Dan kebetulan yang terakhir waktu di Bali itu saya bekerja di perusahaan perhiasan John Hardy. Pak John-nya yang benar-benar membuat saya berubah. Yes. Saya dulu desainer, saya juga fotografer, dan di samping saya ada desainer yang umurnya sudah 45. Dan John bilang sama saya waktu masih muda lah ya, masih kenceng. Bos saya bilang, lu mau kayak gitu sampai umur 45 masih jadi desainer, kata dia. Nah di situ yang saya akhirnya pikir, ya juga ngapain gue jadi desainer depan komputer ya, gambar-gambar, sampai tua lah bahasanya gitu. Dan akhirnya dia yang mengajarkan ke saya bahwa kalau lu bekerja di perusahaan, lu jangan cuma lihat skillnya, jangan terfokus pada skillnya doang, tapi manajemen perusahaan yang lu lihat. Dari mana supply barang gua? Gue jual kemana? Terus di dalamnya tuh ngapain aja? Saya dulu kerja, saya nggak tahu purchasing itu ngapain. Saya nggak tahu accounting itu ngapain. Receiving itu ngapain. Itu bahasa istilah-istilah yang buat saya ribet lah ya, gitu ya. Orang gudang ngapain gitu. Tapi akhirnya saya mulai ngobrol. Oh bagian ini bahkan legal aja saya dulu nggak tahu. Saya taunya orang legal menuntut orang doang, ya kan? Somasi doang. Somasi doang gitu. Sampai akhirnya saya tahu, oh begini. Nah. Pak John yang benar-benar merubah cara saya dalam bekerja yang tadi gaji 1 juta, ya kerjanya kayak orang 2 juta. Wow. Karena bukan buat kamu. Saya selalu pesan sama teman-teman ya, di saat kamu bekerja, soalnya ini gue ada kelamaan, di saat kamu bekerja, tidak ada perusahaan yang pengen kehilangan orang bagus. Gak ada. Dan tidak ada karyawan yang pengen kehilangan perusahaan bagus. Jadi di saat kamu merasa over PD, saya kerja udah bagus kok, gaji saya nggak naik-naik. Mungkin ada yang kurang. Karena kalau kamu pindah, perusahaan pasti nggak mau dong, kalau memang kamu pasti bagus. Dan kalau kamu bagus, pasti dipertahankan. Fasilitas ditambah, gaji ditambah, dikasih rumah, naik pesawat, tinggal di bulan, bisa di situ sih. Yes, Kang. Wah, nggak pernah habis ya, kekaguman nih, ngobrol banyak. Dari ngopi-ngopi sampai sesi formal. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk ngobrol lebih lanjut tadi tuh, langkahkan kaki ke perusahaannya Kang Galih. Ini bakal lebih mudah. Nanti ada detailsnya di bawah ya. Dan teman-teman Impactors, ini mungkin akhir dari sesi kita. Kita akan lanjutkan lagi ke sesi yang lebih seru ya. Mungkin bahkan kita bisa ngobrol lebih jelas tentang cara mulai yang lebih details gitu. Terima kasih banyak Kang Galih atas waktunya Kang. Thank you banget. Terima kasih. Bye-bye Impact Nation.